Begitu besar kedudukan solat dalam Islam. Solat merupakan tiang dari agama seseorang. Bila ia menjaganya, maka ia akan selamat. Dan bila ia meninggalkan solat, maka sama saja dengan meruntuhkan agamanya. Sesungguhnya pertama-tama yang akan diperhitungkan hisab dari amal perbuatan manusia pada hari kiamat kelak adalah solat. Rabb kita akan berfirman kepada malaikat-malaikatnya, karena dia zat yang maha mengetahui. Wahai para malaikatku, periksalah solat hambaku. Sudahkah sempurna solatnya atau masih kurang? Apabila didapatkan sudah cukup sempurna, akan dicatat sudah sempurna. Akan tetapi, apabila didapati kurang sempurna, Allah akan berfirman, periksa kembali, apakah hambaku itu memiliki amalan solat sunnah? Apabila didapati bahwa ia memiliki amalan sunnah tambahan, Allah akan berfirman, cukupkan dan sempurnakan solat fardu hambaku itu oleh solat sunnahnya. Kemudian, amal perbuatan sang hamba itu diperhitungkan menurut cara seperti ini. Hadis riwayat Abu Daud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa setia Khazanah Trans 7. Kami kembali hadir untuk menyapa dan memberikan informasi Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Khazanah yang dirahmati oleh Allah. Akhir-akhir ini kita sedang ditimpa musibah kemarau yang berkepanjangan, sehingga menyebabkan apa yang ada di sekitar kita menjadi kering. Kita ditimpa musim kekeringan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dulu pernah memberikan satu ajaran kepada kita, sunnahnya, bahwa ketika kita itu sedang mengalami kekeringan, maka hendaknya kita melaksanakan sholat istisqa. Nah, sholat ini banyak sekali dilupakan oleh kita kaum muslimin. Karena kebanyakan dari kita saat ini ketika dia sedang ditimpa kemarau, kekeringan, rata-rata hanya sekedar menyandarkan kepada ikhtiar duniawinya semata. Padahal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan jalan keluar yang luar biasa. Kemarau selama beberapa bulan belakangan ini telah banyak mengakibatkan kekeringan di beberapa daerah di Indonesia. Hingga Oktober ini, tercatat lebih dari 80 kabupaten mengalami kekeringan. Bahkan wilayah yang dilanda kekeringan di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur terus meluas mencapai 18 kecamatan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bojonegoro menetapkan daerah ini dalam status darurat kekeringan. Kekeringan yang melanda Nusa Tenggara Timur bahkan telah mengakibatkan belasan anak dilarikan ke rumah sakit karena mengalami muntaber dan diare usai meminum air lumpur. Berbagai upaya tengah dilakukan oleh pemerintah untuk meminimalisir dampak dari kekeringan, mulai dari mendistribusikan tangki air ke titik rawan kekeringan, membangun tempat penyimpanan air, dan sebagainya. Peristiwa kekeringan pernah terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kala itu, kemarau panjang mengakibatkan kekeringan. Hewan-hewan ternak milik penduduk Madinah mati, hingga kaum muslimin berbondong-bondong mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta beliau berdoa agar Allah menurunkan hujan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lantas memerintahkan kaum muslimin menyiapkan mimbar di tanah lapang dan meminta kaum muslimin berkumpul melaksanakan sholat sunnah istisqa, dipimpin langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keluar ketika matahari mulai terlihat. Lalu beliau duduk di mimbar. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bertakbir dan memuji Allah Azza wa Jalla, lalu bersabda, sesungguhnya kalian mengadu kepadaku tentang kegersangan negeri kalian dan hujan yang tidak kunjung turun. Padahal Allah Azza wa Jalla telah memerintahkan kalian untuk berdoa kepadanya, dan ia berjanji akan mengabulkan doa kalian. Kemudian beliau mengucapkan, Alhamdulillahirrabbil alamin,
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Al-Quran, Surah Al-Fatihah, ayat 2 hingga 4. La ilaha illallahu yaf'alu ma yurid. Allahumma antallahu la ilaha illa antal ghaniyyu wa nahnul fuqara. Anzil alaina al-ghaitha waj'al ma anzalta lana quwwatan wa balaghan ila hin. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Dia melakukan apa saja yang dikehendaki. Ya Allah, Engkau adalah Allah. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Engkau yang Maha Kaya. Sementara kami yang membutuhkan, maka turunkanlah hujan kepada kami, dan jadikanlah apa yang telah Engkau turunkan sebagai kekuatan bagi kami dan sebagai bekal di hari yang ditetapkan. Kemudian beliau terus mengangkat kedua tangannya hingga terlihat putihnya ketiak beliau. Kemudian beliau membalikkan punggungnya, membelakangi orang-orang, dan membalik posisi selendangnya. Ketika itu, beliau masih mengangkat kedua tangannya. Kemudian beliau menghadap ke orang-orang, lalu beliau turun dari mimbar dan sholat 2 rakaat. Lalu Allah mendatangkan awan yang disertai guruh dan petir. Turunlah hujan dengan izin Allah. Beliau tidak kembali menuju masjid sampai air bah mengalir di sekitarnya. Ketika beliau melihat orang-orang berdesak-desakan mencari tempat berteduh, beliau tertawa hingga terlihat gigi gerhamnya, lalu bersabda, "Aku bersaksi bahwa Allah adalah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan aku adalah hamba dan Rasul-Nya." Hadis sahih riwayat Abu Dawud. Solat inilah yang kemudian dinamakan solat istisqa, solat sunnah yang banyak dilupakan oleh umat Islam. Secara bahasa, istisqa bermakna permohonan meminta as-saqa, yaitu diturunkannya hujan kepada sebuah negeri. Dalam kondisi kekeringan, solat istisqa hukumnya sunnah mu'akkadah, yaitu suatu ibadah sunnah yang sangat dianjurkan pelaksanaannya. Solat istisqa dapat dilaksanakan dalam 3 cara. Pertama, bisa dilaksanakan secara berjamaah maupun sendirian. Kedua, dapat dilakukan di saat solat Jumat. Para ulama bersepakat bahwa melakukan istisqa, yaitu berdoa memohon turunnya hujan dalam solat Jumat, termasuk hal yang disunahkan, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyebutkan bahwa ada seorang laki-laki pada hari Jumat masuk dari pintu menuju mimbar, sedang Rasulullah SAW berkhutbah. Dia menemui Rasul sambil berdiri dan berkata, "Wahai Rasulullah, telah musnah binatang ternak dan sumber mata air sudah tidak mengalir. Mohonlah pada Allah agar menurunkan air untuk kami." Berkata Anas, maka Rasulullah SAW mengangkat kedua tangan ke langit dan berdoa, "Ya Allah, turunkan bagi kami hujan." Membacanya sebanyak 3 kali. Berkata Anas radhiyallahu anhu, "Demi Allah, pada saat kami tidak melihat di langit mendung, gumpalan awan atau apapun, dan sebelumnya di antara rumah kami dan gunung tidak ada penghalang untuk melihatnya." Berkata Anas radhiyallahu anhu, maka muncullah di belakangnya mendung seperti lingkaran, dan ketika sampai di tengah menyebar dan turunlah hujan. Anas radhiyallahu anhu berkata, maka kami tidak melihat matahari selama 6 hari. Hadis riwayat Bukhari. Sedang cara ketiga yaitu dengan berdoa minta hujan kepada Allah setelah sholat, atau berdoa sendirian tanpa didahului sholat istisqa. Adapun cara pelaksanaan sholat istisqa sama dengan sholat id, yaitu sholat 2 rakaat. Rakaat pertama takbiratul ihram sebanyak 7 kali. Di setiap takbir membaca kalimat tasbih, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, sebanyak 7 kali. Kemudian pada rakaat kedua takbiratul ihram 5 kali. Di setiap takbir membaca kalimat tasbih yang sama.
Jika Allah memperkenankan permohonan kita dengan mengirimkan air hujan, maka mintalah agar hujan yang diberikan Allah menjadi anugerah, bukan azab bagi kita. Inilah yang diajarkan Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Setelah Allah mengabulkan permintaan hujan, hingga selama seminggu Madinah tak disinari matahari dan mengakibatkan kerusakan. Datanglah seseorang kepada Rasulullah SAW pada saat Rasul berkhutbah Jumat, dan orang itu berkata, "Wahai Rasulullah, harta-harta hancur dan sungai-sungai penuh. Berdoalah kepada Allah agar menghentikannya." Maka Rasulullah mengangkat tangan dan berdoa, "Ya Allah, berilah hujan sekeliling kami bukan azab bagi kami. Jatuh pada tanah, gunung-gunung, pegunungan, bukit-bukit, danau-danau, dan tempat tumbuh pepohonan." Hadis riwayat Bukhari. Sudah menjadi tabiat manusia ketika dihadapkan pada dua pilihan atau lebih yang sangat sulit atau di luar kemampuan analisanya untuk memilih, ia cenderung meminta pertolongan dari kekuatan supranatural atau mencari tanda-tanda dari alam dalam menentukan pilihannya. Dan Tuhanmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilihnya. Sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka apabila Allah telah menentukan. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Dan Tuhanmu mengetahui apa yang disembunyikan dalam dada mereka dan apa yang mereka nyatakan. Dan Dialah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Baginyalah segala puji di dunia dan di akhirat, dan baginyalah segala penentuan, dan hanya kepadanyalah kami dikembalikan. Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 68 hingga 70. Lalu apakah hukum sholat istikharah? Para ulama sepakat mengatakan bahwa sholat istikharah hukumnya sunnah pada saat seorang muslim dihadapkan pada permasalahan yang memerlukan keputusan untuk memilih. Para ulama menjelaskan bahwa tata cara sholat istikharah adalah seperti sholat sunnah biasa, dijalankan dalam 2 rakaat. Tidak ada waktu khusus untuk melaksanakannya. Namun sholat istikharah disunnahkan saat seseorang menghadapi masalah. Imam Nawawi, Ibnu Hajar, dan Imam Iraqi mengatakan, sah melaksanakan istikharah yang dibarengkan dengan sholat sunnah lainnya asalkan dengan niat. Misalkan seseorang hendak melaksanakan sholat sunnah rawatib, lalu ia juga niat untuk istikharah, maka itu sah. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairul li fi dini wa dunyaya wa ma'ashi wa aqibati amri ajilihi wa ajilihi fa aqdurhu li wa yassirhu li thumma barik li fihi. Wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrul li fi dini wa dunyaya wa ma'ashi wa aqibati amri ajilihi wa ajilihi fasrifhu anni wasrifni anhu waqdir lil khaira haitsuma kana thumma ardini bih innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, sesungguhnya daku memohon petunjuk memilih yang baik menurut pengetahuanmu. Daku mohon kepastian dengan kudratmu, dan daku memohon dengan kurniaanmu yang amat banyak, karena sesungguhnya Dikau maha berkuasa, sedangkan daku tiada kuasa. Dikau amat mengetahui, sedangkan daku tidak tahu, dan Dikaulah maha mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi, ghaib. Ya Allah, jika Dikau mengetahui bahwa urusan ini, sebutkan perkaranya, baik bagiku, agamaku, kehidupanku, dan kesudahan urusanku, buat masa kini dan masa akan datang, maka takdirkanlah ia kepadaku dan permudahkannya untukku. Kemudian berkatkan daku padanya.
Tetapi jika di dalam pengetahuanmu hal ini tidak baik untukku, agamaku, penghidupanku, dan tidak baik akibatnya bagiku, baik masa sekarang ataupun pada masa akan datang, maka hindarkanlah ia daripadaku, dan elakkanlah daku daripadanya, dan tentukanlah kebaikan untukku di mana sahaja daku berada, kemudian ridhokanlah daku dengannya. Sesungguhnya, Dikau berkuasa di atas segala sesuatu. Selesai melaksanakan sholat, lalu membaca doa. Hal ini bisa digambarkan seperti ketika seorang mahasiswa atau murid memasuki ruang ujian. Biasanya selalu berdoa agar bisa mengerjakan dengan baik dan memilih jawaban dengan tepat. Apakah mengerjakan ujian dan memilih jawaban tersebut cukup dengan doa? Tentu tidak. Jawaban ujian dan memilih jawaban ujian hanya bisa dilakukan melalui belajar sebelumnya. Sedangkan fungsi doa adalah agar ketika mengerjakan ujian dan memilih jawaban tersebut, kita diberi kekuatan dan kemampuan sehingga bisa mengerjakan dengan tepat. Begitu juga sholat istikharah adalah doa agar dalam kita memilih, kita diberikan kekuatan oleh Allah dan tidak salah pilih. Namun pekerjaan memilih itu sendiri harus kita lakukan dengan baik melalui analisa, kajian, penyelidikan, musyawarah, dan lain-lain. Setelah proses itu kita matangkan, maka dengan disertai doa yaitu sholat istikharah, mudah-mudahan pilihan kita tidak salah. Pada masalah apakah kita disunahkan sholat istikharah? Sebenarnya sholat istikharah disunahkan ketika kita menghadapi pilihan perkara yang halal. Misalnya pekerjaan, pernikahan, perdagangan, dan lain-lain. Itu yang seharusnya dilaksanakan oleh seorang hamba. Rasulullah SAW bersabda, termasuk kemuliaan Bani Adam adalah ia mau beristikharah kepada Allah, dan termasuk kedurhakaannya adalah manakala ia tidak mau beristikharah kepada Allah. Hadis riwayat Hakim. Ibnu Hajar menukil ungkapan Abu Jumrah mengatakan bahwa sholat istikharah tidak dilakukan untuk perkara wajib dan sunnah. Begitu juga istikharah tidak dilakukan untuk memilih perkara makruh dan haram, kecuali apalagi terjadi dilema antara dua perkara wajib atau sunnah. Misalnya, seseorang yang mampu melaksanakan ibadah haji, ia beristikharah apakah berangkat tahun ini atau tahun depan. Yang perlu kita ketahui adalah, seperti apa jawaban istikharah? Pernahkah kita merasakan sebuah kebimbangan dalam kehidupan kita? Atau kita ragu dan bingung untuk memilih salah satu di antara beberapa perkara, 2 atau 3 mungkin. Lalu, ketika kita bimbang dan ragu itu, apa yang kita kerjakan? Rasul SAW dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu, bahwa beliau mengatakan Rasul SAW yu'allim al-istikharata fil umuri kulliha, bahwa Nabi SAW itu mengajarkan istikharah dalam setiap hal yang membuat bingung para sahabat. Secara tidak langsung Rasul SAW menegaskan kepada kita, wahai umatku, di saat kamu bingung, di saat kamu bimbang untuk memilih satu perkara di antara beberapa perkara, maka sholatlah istikharah. Oleh karena itu Rasul SAW tegaskan, idza hamma ahadukum bil amr, kalau seandainya kalian bingung untuk menentukan satu perkara, falyarka' rak'atain, maka hendaknya dia sholat 2 rakaat min ghairil faridah. Sholat 2 rakaat sunnah, ya, bukan sholat wajib, sholat sunnah. Bagaimana caranya? Sholatnya sama dengan sholat-sholat sunnah yang lain. Sholat 2 rakaat. Kita ambil wudhu, perbaiki wudhu kita. Lalu setelah itu kita menghadap kiblat, yakinkan hati kita, khusyukkan hati kita. Lalu kita bertakbir, Allahu Akbar. Takbir pertama, kita baca doa iftitah, lalu kita baca Al-Fatihah, lalu kita baca surat pendek. Lalu setelah itu kita ruku, berdiri lagi, sujud. Lakukan hal yang sama 2 rakaat persis ketika kita melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Setelah itu falyad'u, maka hendaknya dia berdoa, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astakdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlikal azim, dengan doa istikharah.
Ya Allah, aku mohon agar Engkau tetapkan hatiku untuk bisa memilih sesuatu dengan ilmu-Mu. Intinya dalam doa itu, kita mohon kepada Allah, ya Allah, kalau seandainya perkara ini baik, kita sebut perkaranya. Ya Allah, kalau seandainya perkara ini baik untukku, untuk agamaku, untuk duniaku, dan untuk akhir hidupku, maka mudahkan dia. Ingat, ini yang jadi perbedaan antara sholat istikharah dengan sholat yang lain. Doa setelah, mudahkan dia ya Allah, agar aku bisa mendapatkannya. Tapi kalau seandainya perkara ini buruk, maka jauhkan dia. Dan berikan kemudahan juga kepadaku untuk bisa mendapatkan ganti yang jauh lebih baik. Kalau seandainya ini bisa kita laksanakan, subhanallah, tidak ada lagi kebimbangan yang berujung kepada sesuatu yang tidak bisa mendatangkan ketenangan. Kalau seandainya kita senantiasa ada kesulitan dalam memilih satu hal, kita istikharah kepada Allah, maka insya Allah dengan istikharah kita inilah yang akan membawa ketenangan. Ada beberapa juga yang perlu diperhatikan. Ketika kita sudah beristikharah, lalu ada pertanyaan berikutnya nih, gimana cara jawabannya? Istikharah ini perlu kita ketahui, dia ini menggantikan budaya-budaya jahiliyah. Kalau orang jahiliyah dulu, di saat dia ingin memilih dua hal, maka dia seperti ada undian, ya, undian dengan panah, undian dengan kertas. Jangan juga budaya ini kita kerjakan. Ketika kita sudah selesai sholat istikharah, bukan berarti di depan kita ada kotak, lalu ada dua kertas, kita pilih mana yang terbaik menurut kita, bukan begitu. Atau kita buka buku halaman berapa itu menunjukkan bahwa inilah pilihan Allah. Tidak, pilihan Allah tidak datang serta-merta, tidak. Tetapi di saat kita sudah husnuzon kepada Allah, kita sudah istikharah menyandarkan itu semua kepada Allah, maka Allah akan giring kita, keyakinan kita kepada hal yang terbaik untuk diri kita. Secara tidak langsung nanti akan Allah mudahkan itu jalan. Tidak ada tanda dalam mimpi, tidak ada, ya, tidak ada seperti itu tentunya, tapi Allah mudahkan. Dan berikutnya juga yang perlu menjadi perhatian buat kita, kalau seandainya nanti juga yang kita pilih ternyata kok tidak baik menurut dunia kita, menurut kita salah, jangan pernah menyalahkan istikharah kita, dan jangan pernah menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa yang sudah kita pilih setelah kita beristikharah, maka itu yang terbaik untuk kita. Walaupun secara duniawi tidak baik, tetapi kita perlu yakin bahwa itulah yang terbaik yang Allah berikan. Mungkin itulah yang terbaik yang Allah berikan kepada kita untuk akhirat kita. Insya Allah, dengan istikharah di saat kita bimbang, dengan istikharah 2 rakaat di saat kita ragu, dengan istikharah memanjatkan doa kepada Allah di saat kita bingung, maka istikharah kita itulah yang akan menggiring kita kepada pilihan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, dengan istikharah kita yang akan mendatangkan kebaikan dunia dan akhirat. Nah pemirsa, demikianlah Khazanah hari ini, menyajikan informasi dan tuntunan beraktivitas sesuai sunnah. Semoga tayangan Khazanah hari ini mampu diambil hikmah dan panduannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.